Oh iya, itu dia yang menarik. 115 charges. Iya. Selisih waktu gol pertama sama gol kedua MU 115 detik. Gitu kan. Mestakung, bos. Mestakung. Semesta mendukung. We're back. You and I, United are waiting for me. We'll live Next very well. Why don't City fuck off home? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Emang sekarang Old Trafford keras buat United lawan Big Six? Sebenarnya lawan Liverpool doang sih. Sebenarnya. Karena cuma maksud gue Old Trafford menurut gue udah nggak kayak dulu aja kan kayak orang tuh datang ke Old Trafford tuh dulu kayak geter gitu. Sekarang malah mereka lebih nyaman lagi gitu kalau main di Old Trafford. Ya tapi sebelum ngomongin itu lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita buka acaranya dulu kali. Welcome back to TNT Boys Podcast. Let's go. Masih bersama host Inval tapi gantian gara-gara yang ini lebih cocok untuk jadi narasumber hari ini. Masih bersama saya Budi Putra. Apa? Bukan narasumber. Apa dong? Nggak dapat lagi. Iya. Masih bersama Budi Putra dan di sini ada Bang Gista, ada Ketum, Bapak Sean Bawazir, dan Licha Martinez. Gila. Dicokin Martinez. Jokin Martinez. Satu asis. Gokil. Tapi Gary baru potong malam tadi, dia habis comeback 2-1 langsung ke barbershop, dia potong. Malam-malam tuh. Di mana di Rempoa? Baru 24 jam. Jam 1. Cuma sebelum masuk ke MU, kita City nih kemarin juga baru kalah nih sama tim Banggoks nih masalahnya nih. Iya nih. Ada lagi. Orang nggak jadi datang. Orangnya nggak jadi datang. Padahal ada yang nonton nggak? Apa? City lawan Juve tidur Enggak gua. lagi. Enggak tidur. Gue nonton dikit doang sih. Gimana menurut lu? Gue lebih tenang ke City yang dulu tuh nggak mungkin biarin McKennie. Seorang McKennie itu sebolong itu buat tendangan Caesar gitu ya. Tendangan Caesar di box tuh nggak mungkin biasanya tuh sebolong itu gitu loh, sekosong itu. Counter attack gol keduanya itu bagus banget tapi Itu yang bagus. Iya. Ya tapi itu salah satu rare win Juve musim ini nggak sih? Iya, Ya karena jarang menang, lebih sering-sering. Iya, lebih sering-sering. Kayak maksudnya nggak kalah, nggak kalah. Dia kalah di UCL doang ya, sama Lille apa? Iya, sama Lille kan kalah. Ya kan motonya Juve kan emang kayak invincible-nya Arsenal. Tapi nggak 6 menang 10 Tapi nggak 6 menang 10 seri. 10 seri juga sih. 10 seri kebangetan. By the way, serinya juga gara-gara Bang Jai Idzas ya. Oh iya, Oh iya, kan sebenarnya udah 2-1 kan. 2-1, tapi akhirnya last minute handball. Yang mana handball juga Handball ya? cacat banget lagi. Yang menit 90-an itu. Iya, 90 plusnya itu. Tapi congratulations Bang Jai buat gol pertamanya untuk Venezia di Serie A. Ya. Orang Indo pertama yang ngegolin di Serie A. Ya, orang Masa Indo. sih? Iya, orang siapa emang? Siapa yang? Kurniawan. Kurniawan enggak? Itu masih Serie A lu. Kita sebenarnya bahas downfall City udah Berkali-kali. berkali-kali. Apa? Kan waktu kita sempat mau bahas downfall City. Ntar aja deh bahasnya. Iya. Tapi keburu abis nih momennya gitu kan. Keburu abis. Taunya Udah dikasih waktu. udah 2 bulan masih relate. Dikasih waktu terus kita buat ngebahas itu. Berapa game sih mereka? 11 ada lebih? 11. 11 Sama menang 1 lawan Nottingham 3-0. Semenjak Padahal- stay humble ya? Benar. Iya, semenjak Padahal- Azab Ballon d'Or. Jangan lupa. Oh iya, Azab Ballon Ballon Azab d'Or. Ballon Kan d'Or. barengan. Padahal menurut gue kira pas mereka kemarin menang 3-0 lawan Nottingham tuh agak mulai akan bangkit kan. Karena kan Nottingham juga gak jelek kan, sekarang posisi Iya, 6 kan. Iya, makanya. Jadi, Gimana sih? 5 atau 6 gue lupa. Enggak, sekarang udah turun. Kok Kan 4? kemarin menang. Kemarin menang lagi ya? Menang. Coba lihat. Coba kita cek. Gue terakhir ngecek semalam kayaknya 5 deh. Yang gue City ingat 5. MU doang. City 5. Oh berarti, Empat, cuy. oh iya. Siapa? Forest. Iya. Forest. Iya. Jadi berarti gue kira tadinya akan bounce back tuh. Tiba-tiba kalah lagi sama Juve kan, terima kasih untuk Juve. Terima kasih. Jadi nurunin mentalnya lagi. Dikasih MU, Gila sih. gue kira sih tadinya bakal menang tuh mereka udah 1-0 di awal di mana pertandingannya juga di bawah 1. Sebenarnya MU mainnya gak jelek ya menurut gue ya. MU. Heeh. Enggak lah. MU mainnya bagus. Babak Cuma- pertama tapi nggak sebagus itu sih sebenarnya. tapi on point. Iya. Maksud gue emang mereka nggak bisa nyerang. Cuma 1 shot on goal kalau nggak salah di babak pertama ya. Lebih sebenarnya tuh yang gue lihat
MU-nya yang nggak bisa nyerang, City-nya yang mainnya useless possession gitu. Benar, useless possession. Ibarat kata sama kayak match City sama Arsenal yang Tahun lalu. Yang 0-0. Iya, yang 0-0, yang kerjanya City cuma taktuk kanan kiri kanan kiri. taktuk, tapi nggak di final third gitu taktuknya. Kalau nggak salah tuh gue lihat satu video kemarin City yang tahun berapa gitu yang masih ada Sane, David Silva dan Jesus. kawan-kawan. Iya. Jesus itu tuh bener-bener lu tiki taka dari belakang, lu di press, lu lewat pressnya sampai gol, sampai berbuah gol gitu. Ya kemarin itu di City yang kemarin tuh nggak ada sama sekali. Karena praktis yang berani buat take on cuma Doku dan Foden sih kalau gue lihat kemarin ya. Iya kalau kemarin ya. Ya udah emang ya balik lagi kan cara permainannya juga udah berubah kan. Iya. Dan back zaman sekarang juga udah nggak agresif buat ngambil. Kan lu untuk mena take on kan lu harus back harus coba ngambil kan gitu. Iya. Sementara sekarang back itu semua nggak ada yang ngambil gitu. Nunggu aja diem aja gitu kan. Jadi cuma set gitu doang aja udah. That's why makes it boring aja sih menurut gue. Cuma ya kayak lu mau bilang tadi kayak City yang zamannya Sane, David Silva, ada juga gue malah ngelihatnya City itu kayaknya itu era setelah David Silva deh, yang depannya tuh Sterling, Jesus sama Sane. Enggak, maksud gue mainnya sekarang, Iya, dia dengan kebuntuannya sekarang tuh iya. kayak balik lagi ke eranya itu di mana mereka taktuk tiki-taka masuk ke dalam kotak, tapi di dalam kotak udah bingung lagi mau ngapain, jadi dikeluarin lagi. Gimana ya? Tapi ya dengan adanya Haaland kan harusnya itu Jawab. tercantum Iya. di kepala lu kayak ya dulu aja De Bruyne masih crossing yang dapetin siapa? Sterling, Sane, Aguero sempet, Jesus. Kan itu pendek gitu. Maksudnya kan harusnya dengan adanya Haaland sekarang yang badannya monstro seperti itu, ya harusnya kan lebih imposing lah, lebih ada threat gitu kelihatannya kayak bikin ketar-ketir defense kan, quote-unquote ketar-ketir. Semalam dikantongin sama Harry Maguire. Kudus tuh Harry Maguire lo gila. Gue kudus. Itu Gila itu kemarin menurut gue peak Harry Maguire performance karena dari segi marking gue ngeliat dia ngikutin Haaland tuh bener-bener yang kuat banget, terus diginiin Haaland di body sampai mental. Terus juga pas dia megang bola juga progresi passingnya bagus, pas di pressing nggak panik. orang-orang yang kenal gue tahu sebetapa bencinya gue sebenarnya sama Maguire untuk beberapa musim ini. Itu kan benci sama semua lu, Iya. kecuali Maino. Sama itu. Amat. Cuman 2 musim ini, mulai dari musim lalu, Maguire udah mulai ya prove me wrong lah in a way. Tapi balik lagi ke poin Haaland tadi. Apakah emang musim Haaland yang pertama kan gila banget ya? Karena tim-tim di Premier League belum ada yang expecting Haaland segacor itu. Minimal musim kedua, musim ketiga, musim kedua masih produktif. Sekarang udah agak turun. Dan gua rasa Rodri juga nggak seberpengaruh itu dengan progression passes ke Haaland. Tapi apakah tim-tim lain tuh emang udah tahu cara ngehandle set play-nya City yang terlalu fokus buat Haaland poaching aja? Itu mungkin itu make sense. Karena ya balik lagi kan semua tim juga pasti ada. Mereka kan setiap sebelum pertandingan juga pasti research, masa nggak briefing? Main nggak usah ngomong, main aja langsung. Lu jaga ini, ya ikutin lo aja. Serah lu mau gimana. Tapi mungkin kali ya ada hal penting gitu, ada nggak menurut lu? Ancelotti. Apa? Yang nggak pakai. Ancelotti gitu ya. Ada tuh kan nggak briefing Nggak main. briefing. Enggak kayaknya. Iya udah. Ya kan ada videonya yang yang di video pas dia di Everton apa mana gitu yang dia kayak so Ancelotti how you score a goal. Keeper pas ke back ke depan. Oh, enggak itu Madrid. Itu pas di Madrid ya? Pas Ya lagi lebih relevan buat di mana? Everton kayak gitu kayak. dokumenter Madrid menang UCL yang masih ada Benzema, yang final lawan Liverpool. Pas lagi dia mau OTW ke Paris atau kemana gitu, dia bilang gimana cara lo mencetak gol, dia bilang gitu kan, pokoknya dari back ke tengah, dari tengah ke striker golin udah gitu. Gua juga. Dari kemarin persis ada lawan siapa gitu, lawan yang Astaga. ada Guler golin itu persis seperti itu, dari kiper ke Bellingham ke Arda Güler gol. Yang menarik juga dari pertandingan kemarin tuh Bernardo Silva after match press con dia ngomong mereka di menit-menit terakhir tuh mainnya kayak U15.
Di spread banget Enggak, aja. maksud gua tuh apa? Referensi 2015 tuh apa? Iya kayak Wah, apa maksudnya gitu? Mungkin kebanyakan alasan. Dia Tapi- U15 mana? Beda. 15 ini apa U15 sana? 2015 Portugal kali. Oh iya. Tapi mungkin emang feel-nya dia tuh di terakhir mereka sebanyak salah passing itu sampai aduh ini udah bau gol banget nih. Sampai akhirnya terakhir di salah passingnya. Iya, tahu lu lagi main FIFA. Iya, lagi Gua main kayak bau-bau. anjing kok Iya. kalah. Gue kayak dari kalah deh. Iya, FIFA script nih, lagi FIFA script. Mungkin dia udah berasa gitu sampai akhirnya gongnya saat Nunes back pass ke Pelanan diambil sama Ahmad kan. Amat. Which Ahmad di match kemarin pressingnya aduh. Enggak kok nggak match kemarin doang. Itu iya. Tapi maksudnya Enggak, tapi gue juga salut sama Bruno sih. Kemarin Bruno ngejar-ngejar orangnya gila banget sumpah. Seorang Bruno tuh kemarin Betul. gila tuh kemarin. Tapi Ahmad juga anjing nih orang aneh banget sih. Ini epic sih ini. Makanya Islam Ger. Maksud gue kayak, udah dua. Lu bukan di bangku sana loh. oh iya bener. Ini bangku rasis nih biasanya. Iya. Lupa. Gimana deh gue? Maksudnya, gila amat gue gak ngerti banget sih kok dia bisa begitu ya. Maksud gue, men, ih gila. Messi yang ngikutin dia. Iya, Iya. mulai deh. Mulai. Mulai. Coba tolong dikasih waktu dan kesempatan. Ini menit 12. Dikasih waktu kesempatan 1 sampai 2 menit silakan coba Ahmad gimana gitu. Jadi gini, Amat Diallo. Kan orang ngomonginnya sekarang tuh he's the black Messi kan. Emang Itu iya? sebenarnya kebalik. Siapa sih yang ngomong? Siapa yang ngomong? Banyak. Di Emang Twitter iya? tuh Gue gak pernah lihat. Gue juga gak pernah lihat. Kalau nggak antara dua itu antara black Messi, kalau nggak FVP lu. Amadinho kan. Amadinho. Enggak, kalau sama dia sih sebenarnya gue masih lebih. Kayak Xiaoberto Carlos. Iya, gitu. iya Sebenarnya lebih. lebih ke Black Garnacho aja sih dia. Enggak Sama aja cuma hitam. lah, jauh banget bos. Karena problematik bos. Garnacho iya sih. Dengan leak-leak yang sedang ada sekarang sih. Lik kenapa? Itu Oh kenapa? iya, ini juga Gue gak tahu. sempat diomongin. Nah, jadi tuh katanya, konon katanya di Nggak, Twitter. konteks Garnacho sama Rashford itu dikeluarin dari squad. Kalau menurut gua, Iya kalau kan? Garnacho katanya tuh isunya, atau bener apa enggak, Iya. Garnacho tuh katanya kayak kita tahu kan, MU nggak tahu kenapa nih satu klub ini doang nih namanya Manchester United, leak-nya tuh banyak banget. Mau itu dressing room, mau itu tim starting 11 lu Iya. 15 jam, 16 jam sebelum match. Kemarin itu jadi awalnya gara-gara ada satu leak di Facebooknya orang press. Facebook atau Iya Twitter Facebook, juga ada. Facebook. Tapi awalnya di Facebook. Iya, Jadi awalnya dia di tuh Facebook. spokesperson media apa gitu ya di MU. Jadi gue udah dapat link, gue udah dapat link Leak. starting 11 match lusa. Link gacor tuh. Link Gacor. gacor. Dan bener exactly the Dan same. exactly the same. Dan kebetulan kemarin lagi tuh 16 jam atau 15 jam sebelum kick off, itu ada leak lagi. Starting 11 lagi. Dan nggak ada namanya Garnacho dan Rashford. Rashford. Mm-mm. Ya orang-orang langsung kayak, anjing, ini sampai beneran sih, ya udah ke confirm gitu, maksudnya udah ketebak lah mungkin ini siapa dan lain-lain. Jadi spekulasinya itu adalah Garnacho itu ngeliknya tuh ke kakaknya. Atau ya pokoknya ini Ya pokoknya dia sebenarnya cerita ke orang dekat aja kayaknya. Cerita ke orang dekat kayaknya. Terus masalah banget apa? Emang Iya, tapi Iya kalau dia ngelik strategi dan lain-lain, Pak. Ya, kalau strategi, formasi ngelik doang. dressing room. Ya kan kita nggak tahu, yang orang tahu cuma formasi. Tapi Oh. tapi agak aneh juga menurut gua. Gua nggak tahu ya, kita bukan pemain bola. Tapi Anabel gua kalau misalnya starting line up kayaknya pemain nggak seharusnya tahu sampai hari H deh, sampai sebelum pertandingan deh. kan tapi mungkin kalau yang gue tahu itu ini apa? Jadi Ada Nathan Shelley kayaknya di dalam situ. Bener. ini apa di latihan itu sebelum match kan ada waktu 3 hari. Di training itu tuh biasanya udah tahu nih Udah mau mainin siapa, Tim utamanya plot gimana? siapa. Jadi udah Tim A, tim B. udah latihan lah pakai starting itu mungkin. Setahu gue. Ya mungkin si leaker ini mungkin berasumsi dari latihan tersebut. Iya, dari latihan dan lain-lain kan. Ya, cuman kita nggak tahu yang di leak apakah cuma starting, kayak dia ngomong, gue nggak starting lagi gitu maksud gue. Tapi Yang orang-orang tuh tadi cuma itu. yang orang-orang ini tuh sebenarnya isunya yang gue tahu ya, itu pertama dari yang Facebook, kedua tuh yang dari Twitter ada satu handle namanya tuh United Scope. Dia juga diisuin sampai dikasih death threat dan lain-lain sama orang-orang itu karena emang katanya tuh dia di leak sama Garnacho tuh ke dia, kayak dia ngerilis starting line up lah bla bla bla. Itu 15-16 jam tuh sebelum game dan itu tuh udah
Jadi makanya dari situ orang-orang kayak anjing ini Garnacho nih berarti bla. Cuma ya Oh, jadi itu dugaan doang. Iya, masih dugaan. Cuma kan semakin kuat itu karena ya akhirnya mereka itu si akhirnya Garnacho dan dua-duanya Rashid nggak ada. Nah, yang gue bingung Rashford kenapa ya? kalau menurut gue kalau Rashford ya menurut gue pure performance issue. Lah kenapa dugaannya nggak ke Rashford si Lik itu? Ya karena kalau itu kan beda ya. Kalau itu kan itu Manchester born Iya, and bred itu ya. dia. Ada Oh. ibarat kata tuh Asumsi lah. kodamnya kuat. Kalau dia yang ngelik, Anjing, besok asumsi dua-duanya tadi. Berarti Iya, berarti ada nilai kesubjektivitisan itu soal pemain asing juga dong. Oh, ini pemain asing timnas kali. Nah enggak, bukan maksud gua karena Rashford born and bred Manchester United, meanwhile Garnacho orang Argentina. iya, ada juga. Meskipun dia home ground juga ya. Home ground juga, ya. Teknik tuh ya kan dibeli dari Atletico nggak sih? Tapi kan Iya, udah betul. lebih dari Iya, berapa iya. tahun, udah home ground hitungannya. Cuma kalau Rashford menurut gua pure performance issue sih. Emang kenapa? Iya, Emang sejelek Bukannya itu? kemarin Sempet oke. lu baru bilang match Ten Hag sama waktu Ruud van Iya. Nistelrooy Rashford mainnya udah jauh lebih baik. Itu buff-nya gara-gara baru dapet cewek. Buff. Nah, Nah, Buff. kan udah dapet cewek. Mau Iya. alasan apa lagi? Buff. heeh. Kan udah dapet cewek. Ya Ayo. mungkin udah ini Ceweknya lagi kali toxic. sama ceweknya toxic, iya kali. One night stand. Atau kalau Udah one night enggak, stand. Garnacho dicepuin sama Rashford. Rashford jadi cepu juga, Amorim nggak suka. Gosip banget. Karena dia nyepuin Itu soalnya ini. emang klub Kan emang klub gosip, Bos. Klub gosip nih kebetulan. Cuma either way tidak ada yang mereka berdua Akhirnya menang. akhirnya berbuah baik gitu. Ya meskipun City juga lagi jelek anyway ya. Ya let's talk about the match deh. Let's talk about the match. Tapi itu dia menurut gua. Oke, untuk kaliber permainan MU itu tadi malam udah cukup bagus, tapi Belum. Jadi maksud gue tim gue jelek banget gitu, jadi kemarin udah bagus. iya, Ya emang. City kan Tolonglah. bagus banget. Tolonglah Arsenal nggak ada corner kick tuh stop. iya, tapi gue lagi nggak ngomongin Arsenal. Iya. Kan gua ngomongin doang. Iya. Harus di point out aja dulu. Iya, maksud gue untuk kaliber MU itu udah cukup bagus, tapi sebenarnya belum sebagus itu buat sampai MU ini udah bagus mainnya. Iya, gue setuju. Gue setuju ya. Defending wise menurut gue udah bagus. Benar. Defending wise. Dari musim ini juga defending wise udah bagus. Karena golnya menurut gue fluke juga sih kemarin. Iya, dua-duanya. Enggak sih, yang pertama. Enggak, golnya City. Golnya fluke City, juga iya. karena kan itu tendangannya crossingnya Bruno, crossingnya De Bruyne juga harusnya nggak begitu. Kan deflect. Deflect juga aneh banget putarnya. Dan itu yang jadi isu di United juga kan, mereka nggak bisa defending set piece. Benar. Betul. Ya itu mungkin yang akan dilatih lah ya. Ya, Hmm. mungkin Jover akan pindah Iya. jadinya. Nggak boleh emang. Enggak apa-apa, tapi gue ngebayangin nanti Jover pindah, habis itu MU nggak bisa nggolin open play, cuma bisa nggolin Set bola piece. mati, Beda, tolong, abis itu di over glorify sama Gary. Tolong. Ya lagi tapi mungkin banget lagi. Tolong, Bahasanya gimana ya? Mungkin banget lagi. Tolong jangan samain Ruben Amorim sama Mikel Arteta. Ya Allah. Enggak, tapi itu dia poin kedua. Amorim itu kan masih muda ya. Dan dia dari kemarin pun, pertama, itu pemain bukan pemain dia, dan dia nggak punya hak buat beli pemain. Dia kan cuma head coach doang. Iya. Jadi, dari kemarin tuh juga sebenarnya dia kan masih nyoba-nyoba pemain kan. Pemain-pemain Iya, yang, betul. kayaknya yang konsisten dipakai itu cuma Bruno sama Delit deh. Sisanya masih... Bruno, Delic, Dalot. Dalot. Ya basically backnya kurang lebih sama lah. Bruno, Cuma Delic, ada Dalot. tweak dikit doang lah. Iya, tapi bener-bener random loh. Dari satu match ke match lain. Tapi dari starting lineup kemarin sih menurut gue itu udah best 11-nya ya sebetulnya. Mazraoui udah harus Si- constantly start. Si Mason Mount jadi starter. Kemarin Harusnya juga- iya karena gue setuju sebenarnya sistem ini sangat baik sama Mason Mount. Betul. Cuma lucu aja tiba-tiba pincang lagi aja. 3-4-3 ini tuh kayak bring back prime Mason Mount Di ya. Chelsea yang pressing Tuchel. ya, yang Tuchel. yang enggak lah emang Conte gym. lah. Itu lah. Conte dong. Conte dong. Mason Mount kapan main sama Conte? Conte sempat Oh bukan, iya benar Tuchel. Tuchel ya? Kan Tuchel yang Iya. UCL. Yang UCL. Mason Mount kan 2015. Iya. Mason Mount. 2008. Conte kan 2015. Iya. Apa kamu Mason Mount belum masuk? 2017. Belum, dia Cabutnya. masih di Belum. derby. 2017 Iya kan? juaranya. Juaranya 2017. Mason Mount tuh baru masuk kalau nggak salah pas Frank Lampard nggak sih? Iya.
Pas Frank, Tammy Abraham. Iya, soalnya kan Frank Lampard latih dia di Derby County. Ya berarti memang sebenarnya peran Mason Mount di 3-4-3 tuh udah jadi. Maksud gua dia udah tahu how to play with the system lah. Meskipun mungkin nggak plek-plekan sama. Cuma role midfielder yang super versatile kayak Mason Mount menurut gua sangat akan works di sistem ini. Cuma balik Empatnya lagi. itu berarti pivotnya Kase Mount. Enggak. Ugarte. sama Bruno kemarin. Ugarte Bruno harusnya. Cuma Mount kan sebenarnya bisa main di kanan kiri. Dia kan bisa, dia kan wide playmaker juga gitu loh modelannya. Sebenarnya tuh modelan Mason Mount menurut gue kenapa cocok dengan Amorim ini adalah ya kita tahu Mason Mount dari dulu ya typical English English bloke aja, mirip-mirip Gallagher juga. Yang Ya, emang mirip game-nya cuma lu lari, lu kuda, lu ngepres. Ya technical skill juga masih ada dikit lah ya. Cuman maksudnya your main game itu ya di Kick and rush aja. kick and rush dan lu press. Terus dengan squad yang sekarang, lu bilang tadi udah starting lineup terbaik. Kira-kira sampai Januari transfer window masih akan ada tweak-tweak lagi nggak dari Amorim buat? Kalau sekarang sih menurut gua nggak akan ada ya. Tapi nggak tahu transfernya gimana ya. Iya. Tapi dari current yang ada menurut gua nggak akan berubah. Kan keluar pun nggak ada. Nggak. Harus kecuali ada yang masuk. Mereka nggak akan. Dia menurut gua bodoh aja sih kalau mereka melepaskan pemain meskipun pemain ini agak toksik atau meskipun Ya, kayak misalkan Luke Shaw lah. ya sekarang siapa juga yang mau. Ih makanya. Nah maksud gua agak bodoh aja buat ngelepas squad depth yang nggak sedalam itu cuma karena nggak cocok atau apa sama sistem. Iya. Ketika lu belum punya backup atau masuk yang lain. Ya nunggu Juni lah. Iya. Kalau menurut lu, Gir? Menurut gua kalau pergantian masih ada beberapa. Karena yang ya misalnya Mason Mount kayaknya sih dia hamstring lagi ya. Kemarin megangnya hamstring pas ini kan. Berarti otomatis menurut gua Bruno akan naik. Mainu yang masuk lagi. Itu udah pasti. Udah pasti Maino Ugarte udah. Ini mah Iya, udah pasti Maino harusnya. Tapi Ada udah sembuh belum sih? Mainu cedera kan? Mainu Cedera. sempet Udah cedera, tadi. cuman Tapi kayaknya belum 100%. Belum 100%. Kayak De Bruyne aja. Iya. Lagi masih nyari match fitness. Another one menurut gua sooner or later Yoro akan main. Tapi itu iya, kan Udah beberapa pasti. kali juga di menit akhir-akhir dia selalu sapin masuk buat adaptasi kan. Iya, betul. Kalau back kiri Yoro bakal starting ganti siapa? ganti Maguire. Jadi RCB paling. Maguire. Jadi Kan back Deliknya tengahnya main Lica. tengah lagi. Lica. Back tengahnya Delik. Delik. Tapi agak menurut gue Lica. cukup. Tapi menurut gue Ruben Amorim tidak se youth player mindset itu yang akan merelakan Maguire cabut Maguire nggak main Iya. ketika on form. Iya. Demi Apalagi Yoro. dia udah tahu gimana caranya menggunakan Maguire. Benar. Jadi kalau menurut gue ya Linioro mungkin sampai akhir musim akan ya udah sap-sap aja. Menurut gue ya. Kalau misalkan dari segi fitness Maguire ada, De Ligt ada, ya menurut gue akan Maguire Lica De Ligt sih. Kecuali untuk Eropa ya. Eropa atau Bisa untuk juga. FA Cup atau Carabao. Januari dengan Amorim berarti kalau misalnya mau datengin pemain harus ngelobi BOD dong. Iya. Iya kan? Kan bukan dia kan yang call-nya kan. Dia yang Direktur football udah ada belum sih? Udah ada yang gantiin belum sih? Setelah semua kuasa dikasih ke ETH ternyata jelek kan. Iya. Amorim nggak dikasih dong kan. Iya. Paling possible buat ngenambahin depth, lu berharap siapa? Ger? Kan itu yang left back 17 tahun dari Paraguay kan udah Here we go. Oh iya. Gua nggak tahu itu siapa, tapi ya udah. Ya gue trust. Cobalah Gua trust gitu. ini aja lah. Gas lah yang murah-murah lah Ya ya. siapa tahu tiba-tiba kita bisa jadi kayak Brighton, scouting level Brighton. Ya. Tiba-tiba tiap tahun ada Tapi aja gila. orang Afrika baru. Itu yang dilakuin Chelsea yang lu kata-katain itu. Iya. Iya kan? Tapi kalau Chelsea kan sempat yang kelihatan bersinar sekarang kan pemain-pemain yang kita tahu. Ya lu Brighton Iya emang sih. tahu siapa namanya? Estupinan. Iya bukan Estupinan, siapa tuh pemain tengahnya sekarang? Bareba. Oh ya Baleba. Dia orang Madura. Baleba. Baleba. Maksud gue, tuh lu pernah dengar nggak pemain bola namanya Baleba? Ya kan enggak gitu. Tapi di Brighton dia sangat works tahun ini. Atau mungkin camp-nya mereka, Router. Kayak Baru maksudnya lagi itu tuh. siapa gitu loh. Sama yang flanknya dia siapa tuh yang golin lawan Arsenal? Edingra. Sama satu lagi yang Enciso. Enciso. Itu dari musim lalu. tuh. Enciso musim lalu. Kalau misalnya kayak musim ini ada pemain Afrika lagi namanya Edingra. Iya, sama Maksudnya kan Edingra.
ya itu siapa gitu, kayak lu nemu pemain-pemain kayak begini dari mana anjir, kayak apa lu ngeliat FM? Tapi menurut gua kayak Baleba di FM FM juga bintangnya live, tuh anjing. iya potensialnya Potensinya juga FM aja tuh tiga. FM aja kan dari real life ya. Jadi langsung aja nggak usah main FM lagi. Ya makanya maksud gue ya siapa tahu kan, maksudnya left back yang kita beli yang ini nih si gue aja nggak tahu namanya siapa, gue Gue juga nggak tahu. Si Gue Fulan. belum lihat. tapi yang si Fulan. Si Fulan. Aba Allah. si Paraguayan left back ini nih, Oh, left back, left wing back whatever, ya siapa tahu itu bisa kayak yang Brighton level scouting. Gue Cuma nggak akan starting juga sih umur segitu. kan ya orang masih 17. Iya, maksud gue ya itu project jangka panjang. Cuma ya another Gue bilang aneh tuh dia beli left back yang kita nggak tahu siapa. Soalnya kan left back MU kan sangat fragile semua. Iya. Ya, justru gue Malaysia. kepikiran ya udah cari role player left back aja. Nah iya, Ya, maksud gue kan- kenapa nggak beli left back yang mateng? Tapi ya yang isunya kan kita mau buyback si Siapa? Itu yang di Benfica sekarang. Siapa yang namanya? Ada left back juga gue lupa dari akademi MU. Iya, Emang dia ada akademi klausul MU. buybacknya. Oh. Jago di Di Benfica Benfica lagi jago. jago. Buyback cost-nya cuma 15 juta apa 20 gitu. Kayak worth it lah. Maksudnya lu keluarin duit 100 juta lebih buat Anthony dan Sancho, masa lu 20 juta nggak mau buat pemain yang actually solid di timnya waktu itu ya, yang lagi solid gitu loh maksudnya. Dan plus lagi dia home ground, Dan jadi dia home ground. di UCL, UCL dan lain-lain nggak perlu daftarin. menuhin home ground ini. Tadi saya sempat nyinggung soal Chelsea dengan pembelian pemain absurd, tapi ternyata kepakainya juga. Ngomongin itu dengan squad depth-nya dia salah satu title contender terbesar Iya. setelah Liverpool sekarang. Ya, cuma beda 2 poin. Iya. Walaupun one game in hand ya. On game in hand. Tapi Anggaplah yang, 5. Iya. yang mengerikan adalah squad yang dimain di UEL sama yang main di IPL adalah kedua squad yang berbeda. Jadi mereka tuh nggak perlu mikirin Seger, soal Bos. fatigue, Iya, cuy. seger. Nggak usah, nggak ada boxing day. Apa itu boxing Iya, day? itu dia yang menakutkan. IPL match-nya ketat. Hah? No, we're not. We're Ya, good. orang ada 50 pemain. Nah, tapi secara squad itu boleh. Kayak gue nanya Secara maksud peraturan gua, mah boleh-boleh aja. Kan, Kan nggak bolehnya misal nih, registrasi. ini misal pas baru awal musim kan kita perlu regis Iya. pemain. Di liga itu ada berapa? Maksudnya nyampe 40 emang. Enggak, makanya kayak Cole Palmer nggak didaftarin ke Europa Cole League. Palmer nggak Jadi gini, Emang udah nggak peraturannya ada. Melon, iya. Cole Oh, Palmer gue nggak kira di- emang sengaja mungkin baru di WCL ya mereka ya bukan Iya, Europa League. peraturannya per Premier League itu kalau nggak salah 25 pemain harus diregistrasi. Betul. Tapi under 21 itu nggak perlu Itu diregis, nggak tuh boleh perlu, main. Boleh main. Nah kalau di Under Eropa 21 yang dari akademi apa yang beli juga? Apapun. Jadi Oh. lu mau beli, lu mau Kalau home ground yang penting dia tuh udah 3 Tiga tahun di tahun. Inggris. tahun di Cobham. Inggris. Ya, di Inggris Betul. ya minimal. ya bukan nggak mungkin hal ini mungkin akan bisa diaplikasikan sama tim Inggris lain ya menurut gua. Akan mungkin. Nggak mungkin lah. Tapi kan Mungkin harus punya banget duit, ya. harus punya Itu duit. balik lagi duitnya. Ya kan lu bisa beli pemain yang cuma murah-murah tapi banyak. Terus kontraknya 10 tahun ya. Iya. Bisa Tapi loh. Kualitasnya nggak ada kalau Lah. itu. Dong. Gue mendingan punya pemain mediocre tapi pemain reguler gue sehat buat main sepanjang musim. Tapi kalau kalah juga Tapi di sana kalau buat kalah apa? juga buat apa? Ya mungkin aimnya Kan lain ya. makanya ya itu, makanya kan ya kita kan pasti ketawa ya. Kayak gue pun juga salah satu yang ketawa pas Chelsea pertama-tama beli. Sebenarnya pembelian mereka tuh yang kayak gue bilang gitu, bukan asal-asalan, kayak namanya tuh yang masih gue pernah Disasi, dengar. Badia Disasi kan, Chile. Disasi bagus di Monaco. Badia Chile juga bagus pas di Monaco. Kayak maksudnya ini tuh nama-nama yang balik lagi yang kayak gue bilang bukan kayak Brighton. Yang bener-bener lu out of nowhere lu spawn in this random African kid tuh. Dan nggak murah-murah ya? Gitu. Iya, dan Dan nggak sebenarnya nggak murah-murah murah-murah. banget. Sebenarnya tuh nggak murah-murah banget. Sumpah statement lu tadi spawnin random African kid kayak slavery anjing. Iya. Ada yang hitam dikit, oh gue beli yang ini nih, kayak kuat nih. Hitam soalnya. Kayak kalau Chelsea itu yang masih nama-nama yang masih kita tahu gitu, masih at least kayak kalau Terdengar. pernah dengar Terdengar juga. ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, oke, squad depth dia tinggi. Maresca juga untuk paruh musim sekarang permainannya kelihatan sangat bagus. Cuma apakah mentality marathon dia sampai di ujung musim tuh akan masih ada gitu? Itu sih yang masih jadi Menurut gue malah bukan isunya karena mereka nothing tulus. sama dong kayak Arsenal 2022. Arsenal nggak pernah nothing tulus, Bun. Enggak sih, kan itu 2022 nothing tulus lagi. ya enggak lah. Lu Dibilang Arsenal enggak. dari pertama udah di atas. Iya, Dibilang tapi nggak dia nothing expect. tulus.
Ya kan nggak di-expect, tapi lu udah di atas. Chelsea ini nggak di atas dari awal nih. Ibarat kata dia yang nggak ada pressure, yang pressure tuh yang di atas. Which Lu yang Liverpool. waktu itu di atas. Iya lah, Liverpool City lah. Liverpool, City Arsenal. Arsenal waktu itu kan di atas. Arsenal Iya. udah di atas berapa game week? 30-an. Iya. 30-an terus nggak menang. Terus nggak menang. Sakit sih anjing. Untung udah biasa ya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi kalau misalnya Arsenal pada saat itu ya, pas musim itu squad DP kayak Chelsea sekarang, itu bisa sih. Ya kan berarti applicable kan? Iya, Berarti iya. Applicable tapi nggak achievable. Hmm. Applicable tapi nggak achievable. Ya kita lihat aja Chelsea akhir musim akan sampai di mana. Maksud gua, oke kan sebenarnya target mereka berarti akan mendapatkan EPL dengan alhamdulillah gitu misalnya dapat syukur gitu ya. Iya. Tapi kalau bisa menang WCL, Iya. ya kan. Nah, dapat kan nih dua-duanya. Kalau dapat berarti ya Todd Bowley Iya. somehow Menurut Cuan. gue tapi Cuan. cuan sih. Tapi menurut gue itu lebih ke gue salut sama Maresca-nya sih. Iya. Sangat bagus. Lagi-lagi muridnya Pep. tapi udah habis tapi. Tapi udah habis tadi. Iya, tapi udah habis. Mungkin gara-gara ada Maresca yang botaknya lebih menonjol, dia langsung Lu botak gue kagak lagi botak gue kemarin. itu kan beda cerita ya. Cuma buat nutup ekspektasi musim ini MU. Kan gue udah ngomong long pre-season. Gue UCL sih. Top 4. Feasible nggak buat lo? UCL. UCL bisa. Top 4. Top 4 bisa. Bisa lah. Menurut gue pemain-pemainnya yang nggak bakal bikin Ya, tapi kita nyampe MU di kalah situ. sama Nottingham Forest anjing. Tapi kalahnya Kan gara-gara belum kan Munde. lagi mau naik bos. Pelan-pelan aja dulu. Tapi menurut gue kalau UCL masih belum achievable, bukan karena manajernya nggak capable, tapi pemain-pemainnya yang nggak capable. Karena menurut gue mentalitinya udah di sana sih. At least dengan menang kemarin ditambah lagi comeback, menurut gue itu good form banget. Dan Tapi akan bertahan berapa lama good form ini? Nah, pertanyaannya. sebagai gue yang menikmati MU sejak lama ya, MU itu kalau udah kayak gini biasanya bener nih. Benar, at least 2 Purple bulan, patch, 3 bulan. purple patch. Purple patch itu akan lumayan panjang. Ya meskipun nanti anyway drop lagi ya itu nggak tahu. Cuma at least untuk 2-3 bulan kalau menang terus aja udah bisa keempat mah bisa. Karena Dan dari beda segi- cuma 5 kan? Beda cuma 5 poin. Ini sebenarnya nggak Nggak jauh. jauh. Dari awal pas kita ke 13 sama Arsenal juga bedanya cuma 5.4 poin. Karena secara apa namanya secara kompetisi IPL juga sekarang lagi ketat Lagi banget. sengit ya. Lagi sengit Fulham banget. lagi naik, Banyak Forest yang lagi naik. seri-seri. Iya. Ibaratnya kayak grup Indonesia di World Cup gitu loh. Kecuali Jepang. Iya, itu Jepang. kan udah jauh sendiri. Ya itu kayak Liverpool yang sekarang ini gitu kan. Iya. Ya, tapi Tapi Liverpool itu pun nggak nggak sekali lagi. beda 2 Iya poin kan? juga. Jadi kayak karena mereka banyak yang seri, ya Indonesia masih ketolong aja tuh buat bisa ke Iya atas sih. gitu. Tapi maksudnya ya quote on quote mid table Premier League musim ini juga lagi pada naik juga. Seru. Fulham lagi naik, Forest lagi naik, Brighton konsisten lah ya kayak Ya maksudnya segitu aja. Segitu aja kelihatan dari 2 musim lalu, 3 musim lalu juga udah kayak begitu. Yang terakhir ya Brentford. Brentford fun fact number 1 win rate at home 1 PL. Oh ya? Mereka paling banyak menang di home. Cuma mereka kalahnya banyak di away. Emang banyak kalahnya di away. Tapi kalau main di home menang mulu. Cuma kan yang nggak bisa dipungkiri kalau misalnya tim bukan mediocre sih, tapi maksudnya papan Ya mid tengah, table. mid table dark horse ya keluar di away-nya kan emang pasti kesulitan Iya, apalagi ketemu tim-tim Big Six. Ya karena mereka kalau di home ground kan supporter militan yang masih full hearted gitu itu hal-hal yang sangat ngaruh di home game kan. Ya balik lagi untuk MU sekarang berarti ya kita lihat nih sampai Boxing Day Januari formnya akan gimana? Boxing ini Desember. Enggak, maksudnya dari Boxing Day. Dan Januari ya. Kalau menurut gue sampai Februari akan bagus. Menurut gue ya. Menurut gue MU sampai Februari minimal akan bagus. Cuma setelah itu nggak tahu. Menurut gue belum sih. Yang kayak gue bilang, menurut gue musim ini lebih ke pemainnya yang akan let Amorim down. Karena so far berapa match ini berarti? 5 match terakhir ini, ya lu ngeliat aja mukanya Amorim di sideline gitu kayak dia orang beneran stres ngeliat pemainnya main kayak hanya ada ya ini gue sebagai fans ya gue nggak tahu Kemarin Amorim di Europa League juga gitu ya? iya di Europa League pun juga gitu. Maksud gue sebagai fans yang nonton ya gue nggak tahu pemikiran gue sama kayak Amorim, tapi ada beberapa nama yang pasti udah menonjol ya kan. Pasti pertama Ahmad Mazraoui
Ugarte sangat penting. Banget. Bagus Untuk banget kemarin dia midfield main ini, gila. Ya butuh seorang mirip-mirip Kante dulu di Prancis biar Pogba bisa legowo, bisa ngapain aja yang dia mau, nyerang ya nyerang, lu bodo amat, pokoknya semua udah ke cover sama Kante. Ya, itu ibarat kata sekarang Ugarte buat this United team. Ball winning midfielder lah. Ball winning midfielder. Pemain 3 depannya tuh belum nyetel kecuali Amat menurut gue. Sisanya tuh belum ini sama sekali. Ya, karena belum tahu juga kan sebenarnya patenannya akan siapa aja gitu loh. Cuma menurut gue dari segi Amorimnya sendiri, dengan dia berani nggak ngebawa Rashford dan Garnacho itu udah menunjukkan sebuah sikap. Yang mana pemain lain kalau sampai Rashford aja bisa nggak dibawa, apalagi gue. Iya, itu tuh kayak. Menurut gue itu udah statement yang sangat. Lu emang bisa dibawa? Dulu si Tapi nggak beda bang sih. Kalau dulu pas Ten Hag dia tuh cuma di bench. CR. Karena ke CR. Men, CR mah urusannya udah problematika udah banyak. Ya tapi CR aja nih nggak dilirik sama Ten Hag. Apalagi gue kan sama aja. Ya enggak maksud gue, ya karena CR udah bertingkah dengan sendirinya. Betul. Ya itu juga. Gara-gara Piers Morgan. Iya karena Piers Morgan gitu loh. Maksud gue kayak menurut gue justru Rashford udah jauh lebih panas daripada CR dong. CR udah habis melalang lintang buana balik lagi kok. Kalau CR zaman dulu nggak akan digituin. Kecuali Master Alex. Maksud gue udah sebuah sikap yang menunjukkan sebuah hal yang sangat baik Ya, aja sebagai manajemen gitu. Sebagai manajemen. Statement move. Dan so far juga menurut gue Amorim dibandingin manajer yang lain ya maksud gue. Ya he's made the most statement moves Ya. so far lah. Ya maksudnya kalau dulu kan Ten Hag pas awal-awal ya masih idealis dia dan lain-lain. Akhirnya pas musim terakhir apalagi kemarin ini nih sebelum di-sack itu udah mulai janji-janji palsu lah ya kopium aja gitu loh maksudnya yang kayak RK. yang kayak Ancelotti lah lumayan tiba-tiba ya kita akan ada kok di final di Munich. Ya Ten Hag juga ngomong gitu. Kan. Kayak mau bikin mobil curhat. Cuman kalau yang sekarang ya Amorim bener-bener Mau bikin gym sambil gitu. nunggu. Lo ngomong di aftermatch ditanyain kenapa Garnacho sama Rashford nggak di-include. Ya gue ngelihat semuanya, gue ngeliat lo di training, gue ngeliat lo di cara lo makan, cara berpakaian lo, cara apa lo. Ya kalau menurut gue lo nggak layak main ya udah. Nggak layak main udah, gue nggak bawa lo. Ya menurut gue itu akhirnya ada nih manajer setelah Sir Alex ya maksud gue yang bisa ngeluarin statement kayak gitu dan berani untuk actually back it up dengan actionnya. Karena menurut gue mungkin satu lagi dia nggak punya pertanggungjawaban segitu ya sama board kayak yang lain. Iya. Kenapa dia mungkin berani untuk ngelakuin itu? Jadi Jadi kalau misalnya nggak seberat itu. Iya. Dia nggak mau baggage yang terlalu besar. Kalau lu sih sebagai fans Netral. netral, Kenapa? melihat MU feasible nggak buat masuk ke top 4? Iya lah. Iya. Gue sih pede MU top 4 karena mungkin yang lainnya ntar ujung-ujungnya drop lagi kayak Nottingham, Fulham. Yang di atasnya siapa lagi? Brighton. Tinggal tunggu momennya. Ya sebenarnya dilihat juga ya selain MU-nya yang mungkin bagus ya tadi tim-tim yang di tengah-tengahnya itu kan. Jadi City-nya City mungkin 12. Si Itu kan City mungkin sih. oh iya kan 115. Iya, Oh iya, 115. itu dia yang fun menarik. 115 charges. Iya. Selisih 115 waktu gol pertama sama gol kedua MU 115 detik. Gitu kan. Udah, Mestakung bos. Mestakung. Semesta mendukung. Berarti emang sepak bola adalah settingan, bro. Kayak WWE. Tapi ngomongin settingan ya, itu aneh banget loh kemarin menurut gua Matheus Nunes pas gol kedua amat, dia kan lari nge-backup Guardiol tuh. Iya. Kenapa dia jogging anjir? Jogging. Kena mentalnya udah kena. Mas gua itu kan salah satu momen dia mungkin bisa menyelamatkan gawang nih, Iya, tapi- mau bayar utang nih Iya, kemarin iya gitu loh. sih. Kok dia diem aja? Kalau menurut gue mungkin dia ngerasa Ruben Dias atau Ederson tuh mau ngambil. Itu Ruben Dias yang akhirnya call Guardiol. Kan tapi bolanya datang dari Iya, Ruben datang Dias dari kan. Rica. Rica gini kan, satu touch Iya. shot, Edersonnya udah maju. Edersonnya tuh udah setengah maju. Iya, Oke, Ederson Edersonnya tuh udah setengah sumpah. maju. Ih, kiper ter-overrated. Kan makanya gue bilang Anderson bukan kiper jago, cuma bisa distribusi. Iya, Ederson tolol banget sumpah. Tapi ya yang kemarin itu Gila loh. Itu disgrace aja Tapi itu. sebenarnya, iya, tapi sebenarnya ada satu momen yang gue agak kesel sih di match itu. Kita lagi 1-0 down, Hoyland kalau nggak salah dapat bola dari siapa gitu. Yang Box. Bruno. Yang Ruben Dias tuh nge-tackle gini. Oh Dia iya. dapat bola,
Tapi Haaland mau ngejar bola, ditahan sama kakinya. Enggak, tapi itu jatuhnya juga soft aja. Iya, itu soft Jadi aja sih. nggak dicek. Yang gue lebih sebel non-one nggak gol itu sih anjing lah. Cuma ya guys, itu dia. Kalau kalian, menurut kalian gimana? MU end of the season peringkat 4, bukan peringkat 4, sorry, top 4 mungkin kan apa enggak? Kalau misalnya drop down di komen, menurut kalian gimana? That's it from us today. Thank you and see you for the next episode. We're back. You and I, United are waiting for me with a next very well. Why don't City fuck off home? like, comment, and subscribe. Nyanyi juga ujung-ujungnya bangsat. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.